saya jelaskan dengan detail, alangkah baiknya subscribe dulu untuk berlangganan. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya dapat notifikasi setiap saya mengupload video terbaru. Dan apabila video ini bermanfaat, dan lupa share kepada teman terdekat Anda dan komen apabila ada pertanyaan dan di like apabila Anda suka. Terima kasih. Ini juga lampunya juga rusak ya. Oke pemirsa, selamat pagi. Ketemu lagi di channel Waras Samarinda. Di pagi hari ini saya akan menangani kulkas 2 pintu. Cuman di sini saya belum tahu persis kerusakannya apa. Masalahnya posisi kulkas datang kemarin yaitu posisi sudah rusak ya. Kita cek dulu ya, terutama kita harus tahu kompresornya dulu bagus atau tidak. Yang kedua, kita cek bagian evaporator dingin atau tidak, dan kita cek dan komponen-komponen yang lainnya seperti itu. Oke pemirsa, terima kasih yang buat teman-teman semuanya yang sudah selalu mendukung di channel Waras Samarinda. Yang belum tekan tombol subscribe-nya teman-teman ya, tekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru. Oke, kita langsung lanjut ya, tapi jangan lupa juga share pada teman terdekat Anda apabila video ini bermanfaat, dan like dan komen apabila ada pertanyaan. Oke, langsung kita cek dulu kompresor itu sendiri. Jadi saya tidak cek di bagian kabel belakangnya di sini ya, tidak saya cek di bagian power di sini. Kalau power di sini ini untuk ampere keseluruhan ya. Jadi untuk mengetahui kompresor, ampernya kompresor, jadi kita ambil jalur dari kompresor ya di sini. Di sini jalur kompresor. Jadi langsung kita set ke ampere di sini. Kita nyalakan dulu. Oke, posisi sudah ke ampere. Lalu kita hubungkan ke jalur kompresor ya, ke jalur overload atau jalur ke PTC juga bisa. Sama saja ya, dibolak-balik bisa. Tapi saya biasa yang saya gunakan itu jalur overload ya. Kita posisikan dulu yang pas ya. Kita dekatkan dulu kameranya. Oke, perhatikan sama-sama ampernya kompresor ini apakah bagus. Kita cek dulu. Langsung kita hubungkan ke listrik ya. Saya taruh di sini listriknya. Perhatikan, mau saya cucuk. Apakah bisa 0,7? Kalau 0,7 ya berarti normal ya. Kita anggap saja kompresor ini normal. Ternyata kondensor tidak panas sama sekali teman-teman ya. Dan di sini saya curiga kulkas ini bocor ya. Bocor atau mampet. Masalah tidak ada panas sama sekali di sini. Sekarang kita cek di bagian, walaupun kita cek bagian evaporator tetap tidak ada tanda-tanda dingin ya. Kita cek langsung bagian evaporator. Jadi kita itu perbaikan, kalau tidak membuka di bagian evaporator rasanya kurang pas ya. Kita buka dulu ya bagian evaporatornya. Sepertinya bagian di sini belum pernah dibuka kayaknya. Jadi untuk mengetahui tanda-tanda kulkas ini bocor, atau kita harus mengetahui di bagian evaporator dulu apakah masih ada tanda-tanda dingin
atau tidak dingin sama sekali. Apakah ada desisan atau sama sekali tidak ada desisan, seperti itu ya. Oke, sudah terbuka bagian evaporator, cover sudah saya buka. Sekarang pegang di bagian sininya ya. Jadi untuk semuanya di sini anggap saja normal ya. Mungkin depras sudah normal, masalahnya ini ada permasalahan yang lain. Mungkin saja kalau menurut analisa saya, kulkas ini adalah bocor di dalam bodi ya. Sudah dikupas seperti ini bagian belakangnya. Mungkin ini tujuannya mau mencari bocornya ya, mungkin bocornya terdengar dari sini. Walaupun bocornya itu terdengar dari sini, belum tentu bocornya ada di sini. Mungkin bocornya bisa ada di dalam di sini atau bisa di samping di sini ya. Cuman terdengarnya hanya di bagian bawah di sini ya. Di sini sudah banyak dicongkal seperti ini ya. Ini kita ambil saja dulu. Kita cabut aja. Sekali lebih mudah untuk penanganannya. Kalau ini sepertinya Kak seperti pernah dipanasi ya, atau memang seperti ini orinya ya. Sepertinya di sini kayak pernah dipanasi seperti itu. Tapi kayaknya nggak mungkin, masalahnya di sini masih asli ya. Sekarang kita patah saja di sini untuk mengetahui kulkas ini bocor atau ada permasalahan yang lain. Nyedot ya, berarti dia bocor di bagian kondensor atau kulkas ini bu. Nanti kita dengarkan saja. Ini kompresor sudah berbunyi nyaring. Tapi di sini niup teman-teman ya. Ternyata di sini niup ya. Setelah meniup, di sini 0,9 ampernya. Di sini meniup di sini. Perhatikan tangan saya kesembur oleh oli. Sudah habis ya. Jadi saya bisa memvonis kulkas ini adalah buntu ya, bukannya bocor, tapi kulkas ini buntu ya. Bagaimana cara nangani kulkas buntu? Nanti kita lanjutkan ya. Nah, ini mau saya buka dulu yang saya mohon maaf ya, ada sedikit ada bocor ya. Kalau kita dengarkan, bagaimana cara mendengarkannya seperti ini ya, saya contohkan untuk mengetahui kulkas yang bocor. Bagaimana cara mendengarkannya? Jadi kita hanya menempelkan telinga saya di dinding kulkas seperti ini ya, seperti ini contohnya. Jadi di sini tidak ada desisan ya. Jadi dan tadi saya mencurigai kulkas ini bocor di dalam bodi karena di sini itu ada bekas dicongkal ya, di sini di bagian belakang di sini ternyata salah ya. Jadi kompresor ini kulkas ini sama sekali tidak ada yang bocor. Penyakitnya adalah satu, yaitu buntu ya, buntu di bagian kapilernya. Bagaimana cara mengetahui buntunya di kapiler ya? Tapi saya tidak langsung mematah kapiler ya teman-teman ya. Tapi kalau kita mematah kapiler berarti kita merusak kapiler. Jadi saya tidak mematah kapiler dulu. Saya akan buka dari sini dulu ya.
saya akan mengeluarkan kotoran di sini ya. Biasanya buntu itu disebabkan karena ada air yang masuk atau disebabkan ada yang memang benar-benar kotoran yang masuk seperti itu. Nanti kita bersihkan saja atau kita ganti. Masalahnya saya sepertinya tidak ada stok filter yang baru. Mungkin ini saja ya saya bersihkan nanti lalu saya pasang lagi. Jadi kulkas ini kasusnya bukannya bocor di bagian dalam bodi. Masalahnya tadi saat kita buka di sini nyembur ya, tangan saya kesembur oleh oli ya di sini atau kesembur oleh freon. Kalau freon pasti membawa oli seperti ini ya kalau dari dalam kompresor. Jadi kulkas ini aman ya, tidak ada bocor di dalam bodi. Ini nggak tahu kenapa ini kok dibuka di bagian di sini, atau ini teknisi atau orang-orang biasa yang mencurigai kulkas ini mungkin ya nggak tahu ya. Curi kok ada dicongkel di sini. Tapi ini nggak usah diurus ya, kita langsung kita atasi saja kulkas ini ya. Kita bersihkan dulu filternya. Masalah saya tidak punya filter yang baru, saya akan gunakan filter ini lagi. Nanti kita lepas bagian kapilernya di sini. Kita untuk tujuannya untuk membersihkan kapiler, dan kita juga lepas ya, nanti kita jadi lebih baik kita ganti saja ya, menggunakan yang baru ya. Ini tidak bisa dipakai, ini buang saja. Kita mudah-mudahan masih ada yang baru ya. Biasanya saya menyimpannya di dalam jok di sini. Masalah ada bangunan di samping saya, agak sedikit berisik. Alhamdulillah kita masih ada yang baru, masih stok baru kosong ya di sini ya. Kita gunakan ini ya, bolong ya. Jadi di sini saya gunakan bolong. Oke. Ini karena ada proyek di samping saya, jadi suaranya sedikit agak berisik. Nanti ini kita patah aja dulu, lalu kita langsung ganti saja. Ini tidak tahan ya, berarti tidak ada bocor sama sekali. Oke, bagus. Video terakhir. Saya akan potong sedikit ya untuk pembuangannya di sini nanti. Kita potong aja di sini. Kita potong perkiraan 5 cm. Lalu seperti biasa kita tusuk lagi menggunakan jarum. Seperti ini ya. Kita masukkan di sini. Bagian atas kita masukkan. Yang bagian bawah kita masukkan kapiler ini ya. Masukkan sedikit, kita bekokkan seperti ini. Lalu kita solder.
Oke, setelah kita diamkan beberapa saat tadi ya, kita cek bagian evaporatornya ya. Nah, seperti ini ya. Ciri-cirinya kulkas yang bagus sudah, proses pembekuannya sudah bagus, jadi pembekuannya sampai ke pipa baliknya. Jadi ini yang ditandakan kulkas yang bagus ya. Jadi untuk selanjutnya kita tes di bagian defrostnya, berfungsi atau tidak defrostnya ya. Defrostnya ada di sini. Di sini saya jepitkan di sini ya, supaya tadi di sini tempatnya, tapi saya jepitkan di sini untuk sementara yang untuk tes. Nanti kita kembalikan lagi. Jadi untuk mengetahui defrost itu bagus atau tidak, diamkan dulu beberapa saat ya. Setelah kita diamkan, nanti kita cek di bagian bawah di sini. Timernya ya, yang kita cek bukan di defrostnya, nanti kita putar saja timernya. Apabila timer mati, maka defrost berarti normal, seperti itu ya. Kita cek. Dan ini kulkas di sini tidak ada merek, tapi ini jenisnya ini kulkas sub ya. Kalau saya lihat bentuknya ini kulkas sub. Kita lihat bagian belakang apakah benar kulkas sub ya. Betul ya. Kulkas sub biasanya menggunakan timer 14. Biasanya kulkas ini ya, saat masuk kompresor yang pertama kali, timer juga mati. Masuk defrost pertama kali, timer juga mati, seperti itu. Jadi timer akan menyambung lagi apabila defrost sudah menyambung atau memutus, seperti itu. Oke pemirsa, sudah saya hidupkan 1 malam ya kulkas ini. Sekarang kita cek. Wow, mantap ya. Jadi kulkas sudah oke ya. Ini posisi lagi mati, mungkin lagi masuk ke defrost ya. Betul, baru masuk ke defrost ya. Ini airnya netes. Jadi oke, mungkin sampai di sini saja ya. Ini sudah saya hidupkan 1 malam, alhamdulillah sudah oke. Kulkas ini sudah masuk ke defrost, sudah proses pencairan, berarti semuanya normal ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video saya dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa membantu buat teman-teman semuanya, dan terima kasih yang selalu hadir di channel Warso Perindah. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya yang belum tekan tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru. Dan like and comment ya, tentunya share kepada teman-teman terdekat kalian semua. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.